Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang masih ataupun pernah melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Dara Trio Macan. Dara, terima kasih hadir malam hari ini. Ya. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak yang sampai sekarang masih keinget? Pengalaman mistis? Misalnya melihat makhluk gaib, melihat setan, jin, siluman gitu? Kalau melihat sih belum pernah dan jangan sampai. Oke, tapi? Tapi kalau peka keberadaan mereka itu masih sampai sekarang. Kadang pun tidur sampai sekarang nggak berani tidur sendiri. Oh, gimana ceritanya? Punya pengalaman apa? Nggak tahu, jadi sering kayak mimpi-mimpi buruk atau kadang kejadian yang mengerikan, kadang kejadian yang belum terjadi. Besok itu kadang saya suka dikasih mimpi lewat Jadi, mimpi. Kayak bisa melihat yang akan terjadi gitu lewat mimpi? Iya, kadang gitu, firasat sih. Pernah mimpi seperti apa? Ya mimpi yang kayak yang serem-serem gitu sih. Masih Lebih ingat ke nggak? firasat gitu loh. Terakhir yang sampai kejadian benar gitu? Ya kayak misalkan saudara ada yang mau meninggal gitu, Dara dikasih mimpi sebelumnya kayak gitu. Terus kadang tetangga ada yang mau meninggal itu badan sakit semua sampai sekarang. Tetangga ada orang pokoknya terdekat Dara, di sekitar Dara ada yang mau meninggal gitu. Kadang badan sakit semua kayak gitu. Ngerasain kayak gitu-gitu. Malamnya ngimpinya buruk dan suka lupa mimpi apa. Oh, tapi ada perasaan dan didatengin aja gitu lewat Iya, mimpi ya. Tapi kayak tadi gitu. malam kamu nggak mimpi yang aneh-aneh kan? Enggak, kayaknya enggak. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja. Iya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama, Dara. Iya. Berikut ini adalah seorang pria yang mengaku selalu dikucilkan karena memiliki jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ojan. Silakan. Selamat malam Mas Ojan. Malam, Mbak. Boleh kami tahu pekerjaan Anda saat ini? Oh, pengangguran, Pak. Serabutan apa aja. Kerja Saya serabutan iya. ya. Apa yang mau Mas Ojan ceritakan? Iya, tentang kenakalan saya aja dari kecil. Apa tuh? Ya, tentang mabok. Gitu kan. Nakal berantem lah. Sering nodong orang dulu. Oke. Ya. Terus apa yang mau diceritain nih? Ya, tentang perjalanan saya aja, Pak. Ya, gimana? Ceritanya seperti apa? Pernah punya apa? Pegangan? Pegangan sih kita dari kecil nggak ada. Sekarang yang baru-baru sekarang sih pernah dikasih orang gitu. Apa tuh? Kayak semacam jimat gitu. Fungsinya untuk Fungsinya buat pengasihan dibilang gitu. terbukti? Ya saya jalanin sih enggak, tapi bini kerja. Oh, justru jadi bini yang Iya, kerja tapi ya? nggak tahu ini kalau mas saya sih biasa-biasa aja. Baik, tujuan Mas Ojan datang ke Menembus Mata Batin untuk apa jadinya? Mau nyari solusi aja biarin saya dipercaya orang gitu. Maksudnya kita mau minta kerjaan gitu. Oh, biar dipercaya orang untuk dapat pekerjaan. Iya. Datang ke Menembus Mata Batin. Iya. Maksudnya biar supaya orang mandang saya tuh nggak nakal aja gitu. Kan taunya orang di daerah-daerah saya kan taunya saya nakal dari kecil. Jadi dia mau ngajak saya kerja nggak percaya gitu. Oke. Baik. Mas Ojan, mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapatkan solusi dan mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban apakah susahnya dapat pekerjaan ada kaitannya dengan jimat atau enggak nih. Iya. Ya, kami akan ajak Mas Ojan untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ojan, tinggal di rumah bernomor 39.
lahir pada tanggal 11 April 1986. Sosok yang pandai dalam segala hal, namun mudah tergoda oleh hal-hal yang negatif. Dalam mata batin saya, terlihat tubuh Ojan berlumuran darah. Banyak sekali kepedihan dan kesedihan yang ia sebabkan. Namun seperti keledai, dia selalu jatuh di lubang yang sama. Saya melihat Ojan banyak melakukan sumpah serapah, yang artinya itu akan menjadi bumerang bagi diri dia. Saya menerawang korban Ojan sangat banyak sekali. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ojan terlahir tanggal 11 bulan 4 1986 dengan nomor rumah 39. Iya. Ojan dulu tuh sering melakukan kenakalan, tawuran, berantem, dan macam-macam. Mabok juga begitu ya. Mabok. Dan pernah dikasih jimat, dan maksudnya untuk pengasihan, tapi justru malah nggak dapat pekerjaan. Susah sampai sekarang ya. Oke, baik. Malam hari ini mudah-mudahan bisa dapat solusinya ya. Amin. Gimana, Roy? Oke, baik. Setelah memakai jimat, ternyata malah Ojan berbanding terbalik, nggak ada rezekinya, nggak ada itunya, nggak ada manfaat dan faedah. Iya. Kenapa nggak dibuang dari dulu jimatnya? Pengen dibuang sayang, maksudnya ini buat Sayang? apaan gitu. Kenapa? Pengen dibuang sayang. Tapi- Belum tahu nih apaan gitu. Jadi pengen ngebuktiin, Ah. pengen ngebuktiin ini beneran jimat. Jimatnya ampuh nggak sih gitu. Dapetnya dari mana sih, Mas Ojan? Oh, jadi disuruh bayarin nih sama tetangga 500.000, baru dicicil 200. Ternyata kesana-sana kan nggak ada efeknya. Tapi ternyata bini tiba-tiba kerja gitu. Iya. Terus nggak Terus dibayar, dilunasin? belum, bini nggak percaya, terus dianggurin gitu aja saya bawa. Oh, itu sebenarnya Sebenarnya jimat buat- untuk bini, untuk istrinya. Iya. Istri. Oke. Dan jimat untuk istri. Iya, apa yang kamu lihat, Roy? Satu sosok makhluk astral yang aneh sekali dan bentuknya setengah orang, setengah ikan atau duyung seperti itu. Tapi kepalanya bentuk manusia gitu. Kepalanya bentuk manusia tapi bentuknya sudah tengkorak. Mas Ojan sendiri dihantuinnya dalam bentuk apa? Pernah dihantui? Nggak pernah sih saya dihantui. Dari dulu Istri? istri nggak pernah. Oke. Pengasihannya ini udah berapa lama dipegang? Oh, ini udah hampir setahun lebih. Dan masih tetap susah untuk mendapatkan pekerjaan. Iya. Boleh dijelasin ke Roy juga tujuannya malam hari ini tadi seperti yang Mas Ojan ceritakan ke kami? Tujuannya mau nyari solusi aja, maksudnya biar supaya kita dipercaya orang kalau mau buat kerja gitu. So, wow. Ojan, Mas Ojan, di sini sih memang ada makhluk halusnya. Dan sempat saya ngerasain Ojan terlibat tindakan kriminal. Iya. Saya lihat ada korban nyawa di sana. Iya. Dan itu yang paling mengerikan buat saya sih sebenarnya. Membunuh gitu? Ya berantem gitu aja, berantem. Berantem sampai Membunuh meninggal? sih belum. Ah, jadi berantem Berantem. Sama? Ya, orang yang dikenal? iya. Kenal deket sih kagak. Jadi ya abang-abangan saya lah ngecilin saya gitu. Saya makanya pakai obeng. Aduh. Pokoknya pakai obeng. Iya. Terus lalu apa yang terjadi? Ya dia jatuh dari motor. Gini, saya ngerasa arwah-arwah gentayangan dan teman-teman yang sudah meninggal masih nemani kamu loh sampai sekarang, Mas Ojan. Iya. Mas Ojan sendiri sebenarnya kayak orang nggak tahu mau ngapain, dan secara kerjaan dia juga nggak mantap secara finansial. Apakah betul? Bener.
finansial Mas Ojan tuh benar-benar berantakan dan kacau balau abis. Pertanyaannya, apakah ini terkait dengan pemujaan atau ritual khusus, atau finansial yang gak laku ini, atau memang in general nasibnya dia memang lagi redup? Saya ingin bertanya seperti itu. Bentar ya. Jadi sebenarnya secara global semuanya lagi pada susah. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah kamu susahnya ada tingkat level susah banget gitu. Nah, gara-gara jimat jadinya makin mendukung. Jimatnya soalnya berhubungan dengan hawa negatif. Kalau jimatnya positif, bodo amat deh, pakai aja sebagai kolektor. Jadi ini membuat dia juga susah dipercaya orang untuk kasih pekerjaan gitu. Iya dong, pasti. Dari gini, orang mau kerja sama orang, pasti orang akan lihat sikap, attitude, manner in the first 5 menit pertama, 5 detik pertama. First impression gitu. Nah, si Ojan, saya nggak ngeliat itu gitu loh. Ojan tuh lebih berkutat di dunia yang ya ini gitu loh. Gelap. Nggak ada solusi yang pasti di situ. Tapi kan sebenarnya ini jimat buat istri kan ya? Iya. Tapi berimbas sama Ojannya gitu Kak? Berimbas sama Ojannya juga. Istri tahu jimatnya dipakai sama Mas Ojan? Tahu. Yang ngasih jimat itu tahu kalau itu Gua udah nggak bukan tahu. di istri lagi? Nggak tahu. Oh. Dia bilang begini sih, ini buat saya sama bini saya gitu. Buat mengubah hidup, dibilang gitu. Buat satu keluarga. Iya. Soalnya kan Dara pernah dengar juga kan kalau jimat gitu biasanya kan kalau udah dipegang sama satu orang nggak bisa dipegang ke orang lain Nggak gitu. bisa dipindah tangan Iya. gitu ya. Mas Ojan tadi kata Roy ada berapa korban nyawa loh? Bener ada lebih dari satu orang ya? Jujur. Korban nyawa. Apa nggak tahu sebenarnya cuma Bukan taunya. korban nyawa, jadi gini. Dulu saya pakai narkoba nih, ya. Sama teman saya tuh, ya kan. Jadi dia meninggal. Terus saya main lagi nih sama orang teman-teman saya lagi nih yang baru. Hah? Meninggal juga Gara-gara? pakai obat gitu. Oke. Dan korban-korban itu masih ngikutin Ojan ya, Roy? Masih ngikutin Ojan sambil menunggu kapan Ojan meninggal dunia. Dan plus konspirasi cerita di sini. Saya masih ngerasain Ojan masih nutupin banyak hal pada saya, Roy Kiyoshi. Sebenarnya Ojan itu yang nyuruh mereka pakai kan? Menawarkan dan Saya yang nyuruh gitu. Betul nggak? Enggak, apa Yang ngajak namanya? maksudnya? Iya, yang Ngajak mereka pakai. yang pertama siapa? Mas Ojan dulu kan ternyata. iya sih saya akuin. Tuh, Kalau kan. yang kesini-sininya sih saya pakai, dia ngikutin. Terus saya ngelarang, jadi saya udah nggak pakai Jadi, barang aja gitu. Maksudnya yang korban meninggal ini make karena melihat Mas Ojan make. Iya, Jadi ngikutin. ngikut. Ya. Terbawa pengaruh buruk. Dan peristiwa pisau ya, Obeng, obeng, itu di bawah pengaruh obat-obatan obat, terlarang. mabok, nggak sadar. Sebelum kejadian itu, saya ngeliat Mas Ojan itu sebenarnya dari malamnya nggak bisa tidur dan saya ngerasa habis kumpul-kumpul sama orang. Iya. Dan setelah itu, kejadiannya sebenarnya ini bukannya kematiannya di siang hari ya, Kematian siang menjelang sore bukan? Lupa ya. Lupa. Intinya gini, sekitar jam 12 siang di tanggal itu, saya ngelihat dia udah mulai panas. Ya, dia udah mulai panas di setengah 1 dan jam 1 sampai ke atas. Itu terjadinya accident-nya. Jam 1 sampai jam 5, bukan? Ya kan? Waktu itu kalau boleh kami tahu gara-gara apa tuh sampai ditusuk? Ngecilin aja deh, ngecilin saya gitu. Saya jadi di daerah pasar. Dia abang-abang situ lah ya kan. Terus saya kan pokoknya setiap ada dan yang baru kenal sama dia disuruh-suruh. Udah itu, weh tato lo boleh tuh ribut aja sama gue gitu. Kalau dia mabok ngomongnya begitu. Ya terus ya boleh buat ntar nunggu saatnya. Dia bilang gitu.
Berarti cuman karena tersinggung. Iya, masing Cepat gampang tersinggung, malah menyulut api kemarahan dan berujung pada maut loh nanti. Iya. Saya ya, kalau lihat Ojan, saya malah nggak berani ngelepasin Ojan sendirian. Nggak bisa dilepas sendiri ya. Iya, dia harus ada orang yang dampingin. Tahu nggak kenapa? Kalau dia sendirian ya, saya takut dia mencari korban ambil terus udah gitu disembunyiin dan kemudian Berarti karena di sadis sini udah bercampur dengan magis dan bercampur dengan kebiasaan dia yang suka mabok. mabok gitu. Mabok lah. Iya sih, belakang sih saya ada niat pengen nusuk orang juga sih. Emang lagi mau nusuk orang gitu? Iya, masalah parkiran juga. Ah, Mas Ojan, Iya, tapi saya mikir apa bini saya lagi isi, Hamil. lagi hamil. Jadi saya ngalah aja nyari-nyari proyek lah, saya pikir gitu. Tapi- Daripada saya iniin kan kasihan bayi yang di dalam. Kalau saya masuk penjara, iyalah. cuma gara-gara itu. Masalah rebutan lahan. Iya. Jadi ini ada rencana begitu bini lahir, Mau saya tikam. mau ditikam, mau ditusuk. Iya. Oke. Maksudnya pernah urusan sama hukum nggak? Pernah. Kok sampai ditangkap polisi waktu itu? Pernah. Roy, kalau ngelihat Ojan, ceritanya ini dia kayak nggak ada rasa bersalah. Ceritanya begitu gampang gitu ya. Nusuk orang, ada yang keprak kepala orang, pakai obat-obatan. Dia dipengaruhi sesuatu nggak sih sebenarnya menurut vision kamu? Baik. Menurut vision saya, Ojan dipengaruhi sesuatu pikirannya hanya 20%. 80%-nya adalah sifat dan kekerasan dari Ojan sendiri. Tanpa memakai atau dipakai, saya ngerasa Ojan juga bisa bersikap kasar dan berantakan dianya. Bisa mengeluarkan usus yang terburai-burai. Ya kan? Kamu ada kepuasan kalau misalnya udah nusuk orang kan? Iya. Itu sih. Dan makhluk-makhluk yang mempengaruhinya justru yaitu dari benda-benda jimat. Saya nggak tahu nih, kamu Ojan kamu bawa jimat ke hari ini? Oh. Boleh lihat gak? Taruh di sini aja, Mas. Boleh dibuka kah, Mas Boleh. Ojan? Tapi saya Silakan, nggak mau Mas yang Ojan. buka. Saya yang buka. Iya dong. Oh, ada biasa ya. Terakhir nusuk orang atau berantem atau ribut itu kapan? Udah 5 tahun yang lalu sih. Oh, 5 tahun ke belakang Iya. udah nggak pernah gitu-gitu lagi? Udah nggak pernah. Mabok-mabok juga nggak? Mabok masih. Ya akuin Mabok sampai sekarang sih masih doyan. Doyan. Anda nggak, ini kan kita tayang di TV nasional ya, nggak takut nanti malah berurusan sama hukum nih? Iya, pengen kita maksudnya kita juga pengen berhenti, maksudnya dicapek kayak begitu. Stop mabok ada yang masalah. Pernah usaha? Usaha sih belum. Belum usaha berhenti maksud saya? Oh, usaha berhenti. Ini pengen berhenti. Berhenti. Doain aja. Iya. Doain aja. Iya deh, kita doain ya bang. Oke. Istri gimana tuh komentarnya? Tahu semua yang dilakuin Tahu. sama Mas Ojan? Tahu banget. Komentarnya gimana? Malah lagi hamil lagi. Iya mau gimana, orang baru pas kita nikah kan kita udah ngomong duluan. Mau nikah, mau pacaran nih, kita ngomong duluan. Gue orangnya begini, gue orangnya Dan begini. dia terima. Ah. Saya cuma mau nanya ini, kan tadi kan kamu bilang penghasilannya lagi tidak baik ya, dalam kondisi yang Drop. terpuruk, lagi drop. Itu kalau mabuk itu kan butuh uang ya? Iya kan, itu cuma kan ada grade itunya, grade minuman kan. Ada yang Tapi kan Rendah. still Iya. it's money, right? iya still, iya we got, Kita iya. sih apa sih minum dari yang kita minum, yang murahan kita minum. Ada yang ngasih yang mahal, patungan mahal, kalau ada duit kita beli. Itu nggak sayang duitnya? Ya mau gimana, udah ngumpul teman-teman. Ya Apa? nanti istri melahirkan kalau lagi kondisi uang nggak ada gimana tuh? Pinjam duit ya. Iya. Iya kan? Juga.
atau malak? Pinjam duit Udah ya. enggak lah. Udah enggak. Udah enggak. Pinjam duit dari yang teman yang satu lagi ya. Iya. Bini gue lagi lahiran nih, lu tolongin gue deh. Ntar gue bayar, udah tenang aja. Gitu. Saya lihat itu di kuping saya. Itu yang akan terjadi ya. Iya. Masa lu nggak percaya? Kan gue udah kasih tahu kemarin, gue mau bayar. Sekarang lagi nggak ada aja. Berarti ini bukan kali pertamanya dia pinjam Bukan duit? kali, tanya. Ini bukan pertama kalinya kamu minjem duit kan? Iya. Tuh, aku udah bongkar sebongkar-bongkarnya Mas Ojan. Tadi Mas Ojan bilang kalau malak udah enggak. Dulu pernah juga suka malak. Malak, jambret, pernah. Tapi saya pengen minta solusi biar bener aja maksudnya. Mas Ojan itu dari kecil kayak begini. Iya. Orang tua gimana tuh komentarnya kalau ngelihat atau tahu apa yang Mas Ojan lakuin? Iya namanya saya tinggal hidup sama ibu ya, ditinggal bapak dari kelas 6 SD tuh. Ibu komentarnya gimana tuh? Ya ibu mau gimana namanya saya nakal banget dulu, jarang pulang ke rumah ya kan. Jadi udah gimana sih? Nggak masa bodoh sih kagak, maksudnya udah ya mau gimana udah gede lah pikirannya gitu. Masing sayang sih ibu. Kalau Mas Ojan melakukan ini terus-menerus, saya yakin Mas Ojan meninggal muda. Saya bukan Tuhan Iya. untuk memprediksi gimana. Saya melihat lifestyle-nya, gaya hidupnya kayak gitu. Jadi orang udah bisa mikir, wah gaya hidupnya kayak gitu mah udah bobrok dalamnya isinya. Tapi dia takut mati nggak sih? Kamu takut mati nggak? Hah? Apa? Terus saya bingungnya lagi ya, Bay. Dan, saya ngeliat dioplos loh. Iya. Aduh, kenapa ya kamu oplosin itu minuman? Saya mendengar banyak berita di TV waktu pada kali saya selalu lihat TV kan, ada berita kriminal dan ada segmen kriminal. Dilaporkan 2 tewas dan kemudian 3 lainnya ditangkap karena minuman oplosan. Itu yang saya selalu lihat di TV. Tinggal tunggu waktunya aja, Ojan. Kalau kamu masih bandel dan oplos-oplosan, saya nggak tahu dia tuh mesti nolongnya gimana. Menurut kamu gimana sebagai perempuan Letia? Punya Tadi kan chemistry gak? Kak Roy kan sempat bilang dia tuh ada udah rasa kasihannya udah nggak ada kan kalau sama orang kan, apalagi kalau dia lagi emosi. Boleh saya tanya, tapi Mas Ojan sama istri ada pernah kekerasan gitu nggak? Lagi Jujur. anak masih kecil ya, masih pernah saya pernah. Istri lo sendiri? Gak apa-apa Gitu ya. tuh? Kalau sekarang udah mikir kan, duluan masih Enggak, dulu gimana? Abis bawa ke rumah sakit atau tinggalin? Enggak, cuma beset doang sedikit. Cuma. Oh my god. Beset sedikit kena Nah, itu lagi mabok ya? mabok. Nah, aku udah kumpulin data-data di kepalaku nih. Tidak hanya diikuti oleh makhluk halus, kamu malah mengalibikan dan membuat makhluk halus ini pasti gara-gara makhluk halus nih. Gue jadi padahal sebenarnya di bawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang bisa memutarbalikkan logika. Percaya deh sama saya. Tapi kamu otaknya lagi nggak lempeng, jadinya mengalibikan ini. Ini memang ada sih. Ditambah dengan sifat kamu yang kayak gitu, makin jadi. Justru sikapnya itu yang malah mengundang makhluk-makhluk ini ya? Iya, saya berharap ya di rumahnya tuh di dapur bagian belakang pisau, samurai, parang, Pokoknya senjata tajam. ya diumpetin. Masih Tapi nyimpen ya? nggak boleh kamu tahu. Itu dapur. Ada. Jadi mungkin lebih ngobrol itu ke istri kali ya. Iya. Jadi istrinya ngumpetin tanpa dia tahu? Iya Ya, harus dong, harusnya. kasihan loh ntar. Itu di katanya cuma gini. Itu kalau tebasannya sampai itu serem deh. Saya lihat jimatnya lagi, sorry. Nggak bisa dibuka ini keras. Gunting boleh minta gunting? Gini, kamu udah mau lepas di sini, kamu datang di menembus mata batin, ini ada meja penghakiman juga.
kamu harus menaati ini. Silakan. Gunting sekut, hati-hati kena tangan. Ojan, satu lagi Ojan yang saya pengen pesen, kau semoga kamu inget ya, nggak ngeblank ya, nggak blek gitu. Nih, kalau kamu sayang istri sama anak kamu, kamu stop semua minuman dan obat-obatan terlarang. Kasihan. Nggak ada yang pernah bangga punya papanya. Pengennya sih begitu. Ini anak keberapa nih lagi hamil? 2. Yang pertama umur? Umur 7 tahun. Laki. Cewek. Yang kedua? Yang lagi hamil ini? Kurang tahu dah, cewek. Saya sih ngarepin cowok. Kok tiba-tiba pusing sih dia buka jimatnya ini. What? Tiba-tiba sakit di kepala sini loh. Jimat. Ini ada pengaruh sama jimatnya ya, Roy? Iya. Saya terus membongkar Ojan nggak apa-apa ya? Dalam penglihatan batin saya juga, Ojan, yang harus kamu kerjain selain membuang itu. Saya merasakan Ojan dikelilingi oleh wanita-wanita pekerja prostitut. PSK? Enggak. Nggak pernah main cewek juga? Saya ngelihat seperti itu. Kalau saya sama cewek gimana ya? Dingin sih ya dari dulu ya. Temennya mabok berantem. Ada cewek-cewek yang apa? Cewek-cewek alay. Godain gitu. Tapi saya nggak berani gitu maksudnya. Tapi kalau untuk ngambil hati sih, cakep juga nih cewek. Iya. Tuh kan, itu tuh udah ngaku, nggak usah muter. Tapi jadinya. kalau untuk kita ya Kejar nikung gitu, ya. Nggak pernah ngejar cewek lain selain bini? Pernah sih saya akuin pernah. Tuh kan, that's my point. Jadi nggak usah muter. Di masa depan. Saya mau bakar ya nanti ya, boleh ya? Boleh. Mas Ojan, sampai sekarang masih usaha atau nyari kerjaan yang... Iya, saya masih walaupun itu proyek, ini yang penting saya mau ninggalin jalan aja, pengen bener. Itu susahnya dia cari pekerjaan ada hubungannya nggak, Roy, dengan apa yang dia sering lakuin di masa lalunya? Betul, semua ada hubungannya. Saya melihat satu persatu, dia juga tidak, dia terkadang kurang baik juga sama orang tua siapapun. Oh, Orang tua. Mertua Mertua juga juga. Ya, saya ngelihat ada kekasaran di mulutnya. Bener kan, Ojan? Iya. Kamu kadang suka marah-marah sama mama kamu. dibuka. Iya. Itu kan sebenarnya kasihan mamanya. Udah gedein 9 lahirin, hamilin 9 bulan, kamu gituin. Kedua, kesalahan yang fatal adalah narkoba. Dan ketiga, saya melihat kamu di dunia prostitut. Banyak hal yang kamu harus tebus di sini. Aku boleh nanya nggak nama anaknya siapa? Itu yang pertama. Iya. Kalau Mas Ojan terus melakukan ini, di usia yang SMA, dia akan kehilangan. Kamu harus jaga ya dan harus berubah. Biar gimana pun bapaknya yang lakuin hal baik, nanti anaknya juga ketepa yang baik. Tapi masih bisa dicegah ya, Roy? Tapi masih bisa dicegah dan itu tidak mutlak. Segala sesuatu yang ramalan bisa berubah karena tekad berbuat baik kita. Bisa merubah juga ya. Bisa yang merubah dilakuin juga. sekarang. Ini baru pertama kali nih ngebuka ini. Baru. Alhamdulillah pusing banget ya. Iya, aku juga pusing nih. Saya mau baskom yang gede banget sama ya. Kamu ke belakang, Ojan, kamu ke belakang sini. Kamu copot kamu punya Hah? dan kamu tinggalin di sini. Kamu masuk lagi ntar. Iya. Ya, coba. Go ahead. Helmnya gitu. What? No, we Di have sana, to di clean sana. Iya. everything. Mau dibersihin.
Nggak usah dibersihin juga udah nggak apa-apa, gue pakai glove kok. Dicopot Maksudnya Mas Ojan mau di cleansing sama Roy mau dibersihin. underwear-nya. Pakai kan? Pakai kan? Ya udah ambil underwear-nya. Dilepas ya. Tapi bentar dulu. Elunya sendiri mau bersih nggak? Mau. Pengen bener-bener lepas dari semuanya kan? Pengen berubah di anak bini ya nggak Iya, sih? iya. Nah ini kita coba usahain nih. Iya, makasih. Tapi semuanya ya tergantung dari elunya sendiri bro. Semuanya tergantung dari Mas Ojan. Saya mah cuma perantara. Tapi juga itu biasanya kalau ragu-ragu nggak bisa. Iya. Iya. Karena kalau diterusin anak Iya, kenapa-napa. enggak, saya demi anak bini aja. Iya. Udah, mantepin Udah lewat aja. juga kan Mantepin aja masanya ya. dulu. Ya, sekarang boleh dilepas, Iya, dibawa ke ke sini. belakang dulu. Iya. Lepas, kemudian ini ya. Serem ya. Kau yakin mau minta itu underwear? Oh, iya, of course ya. Tapi ini jimat yang tadi dari bininya itu bukan? Kenapa? Jimatnya ini. Hah? Yang dari tadi dari bininya itu bukan? Iya, Yang itu. ini yang tadinya. Dia sekarang gini ya, dukun aja bilang ini harganya 500. Dia bayar 200, dia bilang Nyicil. balik lagi dicicil, tapi nggak dibalik, nggak bayar lagi. Dukunnya dilawan sama dia. Ada yang bilang. Kok tahu? Kan aku di Kediri tinggal. Oh oke. Oke, Ini, taruh di meja. ah? Nggak dibungkus atau apa gitu? diginiin. Jereng. Di apa gue jembreng. nggak tahu. Dibuka. Dijereng. Coba buka. Saya kasih lihat saya dulu bentar. Oke, baiklah. Sekarang saya mau buang ludah yuk. Sekarang cepetan di sini. Bro, Dan ini di bawah dong. itu jimat-jimatnya. Buang ludahnya kayak. Oke, masukin jimatnya sekarang. Lighter. Aduh, saya takut loh kalau berhubungan dengan api. Kamu, could you please help me? Yes, please. Oke, senyalain. Iya. Gue bakar ya, tapi lo juga harus niat untuk lepasin Iya. ini. Iya. Be careful, like. Oke, masukin sekarang. Segala tindak tanduk kamu yang kamu gunakan nyolok sana sini, semoga terbakar habis di sini saja. Dan saya berharap ini kan itu udah nyobain berbagai macam wanita. Jadi sekarang saatnya dia dibakar dan memulai hidup baru. Itu simbolnya, simboliknya nih. Seperti itu. Dengan dibakarnya ini habis sudah semuanya. Bentar, sampai habis. Ada lagi kah yang kamu bawa? Gak ada. Nggak ada jimat lagi. Ada sesuatu yang diumpetin. Itu apa ya? Berapa? Ini dompet. Ini Clip on. clip on. Sekarang. Kalau niat dulu, biar Iya. semua sel-selnya Tuh. kebakar. Kebakar. Lepas dari situ, lepas dari hidup lo sama keluarga. Iya. Udah habis kan? Oke. Oke. Istri di rumah nih sekarang? Ada ikut. Ikut juga? Iya. Sekarang gimana perasaannya? Udah lega sih. Agak lega.
Iya, oke. Sekali lagi ya tips dari saya. Ini yang terakhir kali saya ngomong. Jadi nggak diulang-ulang terus. Mas Ojan, setelah ini harus hidup normal. Saya udah ngurusin ini nih. Iya. Saya udah ambil semuanya, sudah saya bakar semua sampai celana dalamnya. Bakar, jadi udah nggak ada yang bisa nempelin kamu. Saya minta dengan sungguh-sungguh Mas Ojan untuk kerja, bener-bener kerja. Pertama, kalau kamu udah punya kerjaan, orang akan nganggep pondasinya kuat dan ada rasa kepercayaan diri. Terus kedua, Roy mau banget kamu berhenti melakukan oplosan dan mabok-mabokan dan obat-obatan terlarang. Itu aja kok kunci sukses buat Ojan. Asal kamu udah berhenti dan membenahi dan kerjaan baru, cari kerjaan baru. Iya. Aku rasa oke kok. Karena laki-laki kan punya tanggung jawab sama keluarga Iya, kan. benar. Bini Bini lagi isi lagi. Lagi ngisi. Boleh diajak nggak ke sini istrinya? Di mana sekarang bininya? Ada di dalam. Boleh ada istrinya? Pinjem mic sama kursi ya. Mudah-mudahan sih ke depannya ya ini kan Roy udah membuat Ojan ini lepas nih dari makhluk-makhluk yang selama ini mungkin nempel di jimatnya, selama ini keikat justru malah menghalangi rezeki dan buat susah untuk mikir bener gitu, lurus, mikir lurus gitu. Tapi sekarang mudah-mudahan setelah ini lepas bisa bener-bener mikir lurus, ambil keputusan yang benar, apalagi udah punya tanggung jawab, anak bakal 2 bentar lagi. Jangan sampai nanti malah kena karma buruknya anak kenapa-napa lagi ya kan. Jadi kalau mau melakukan sesuatu pikir 2 kali. Betul. Jadi kayak misalkan Mas Ojan udah bodo amat lah, saya sendiri yang sakit gitu misalkan. Tapi paling nggak ingat sama anak sama istri. Boleh silakan sini masuk, nggak apa-apa. Masuk. Ini istrinya. Halo Mbak. Boleh pinjem mic nih. Ya silakan duduk di tempat saya sini. Kita kursi lagi kayaknya. Sini Mbak. Mbak, namanya siapa Mbak? Siapa namanya? Tia. 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 Oke. Mbak Tia, tadi saya sudah membongkar semua rahasia dia. Mbak Tia kaget gak? Geser dikit ya. Mbak Tia Kayaknya Mbak yang Tia linglung ya. Lagi sakit deh. Lagi sakit? Lagi sakit. Tadi Roy nanya kaget nggak dengan semua apa yang dijelasin sama Ojan di sini? Saya sebenarnya tahu, cuman saya nggak bisa ngungkapin. Nggak bisa ungkapin. Tapi tadi Mas Ojan juga cerita pernah di bawah pengaruh gitu-gituan, malah sempet pakai samurai. Bener. Apa yang bikin Mbak Tia masih bertahan sama Mas Ojan? Saya cuma pengen rumah tangga saya bahagia. Saya yakin bahwa saya tuh bisa. Saya ikhlas dengan apa adanya suami saya. Luar biasa sekali ya. Saya nggak memikirkan keegoisan saya. Saya nggak peduli orang lain berkata apa. Yang penting rumah tangga saya maju ke depan. Saya pengen ngebuktiin. Karena Mbak Hebat Tia, banget kamu. Saya pengen ngebuktiin bahwa orang yang Cibir. ngecap saya nggak baik, saya ngebuktiin bahwa apa yang saya pilih ini saya sanggup, bahwa suami saya ini baik. Mas Ojan Mas Ojan gimana tuh? dengar langsung apa yang dibilang sama istrinya. Itu seharusnya sih jadi kekuatan untuk bisa benar-benar berubah lebih baik ya. Iya. Tapi yang Mas Ojan lakuin juga malam hari ini ya, dia korbanin dan dia lakuin semuanya demi anak sama istri. Gimana tanggapannya? Saya yakin saya cuma bisa ngedoain aja. Ya namanya istri cuma buat penguat suami. Satu quote ya, baik. Di balik kesuksesan seorang pria, ada sosok wanita di belakangnya. Iya, betul. Makanya nih Ojan, bini lu jangan diomel-omelin. Iya. Kira bini, saya zaman sekarang jarang banget sih ketemu
perempuan yang begitu besar gitu cintanya sama suaminya. Ada yang mau disampaikan nggak buat istri? Disayang kek, dipeluk kek kalau Apa yang mau malam. disampaikan? Minta maaf kek. Iya, minta maaf Pernah aja. salah. Ya minta maaf jangan kita nih ke bini nih bukan dari sebelah. Malam hari ini coba lihat-lihatan ya. Mungkin jarang momen seperti ini. Boleh dipegang tangannya, sampein apa yang lo mau sampein, bro. Ya Selama maafin ini aja ya mungkin kalau apa gue ada yang salah. akan dilakuin. Apa? Minta maaf Pelan-pelan, aja. lihat matanya kayak. Iya. Nggak usah Minta malu. maaf aja kalau gue punya salah. Gitu. Jadi gitu dong. Gitu aja. Kok nggak romantis ya? Peluk kali, inget masa pacaran dulu kan? Iya. Pernah peluk dia kan? Iya. Ini kenapa kita mau Mas Ojan lakuin di sini? Ini saksinya banyak soalnya. Emang saya orangnya tanya deh nih, kayak udah kayak teman aja jarang romantis. Gak ada sama dia biasa aja. Biasa aja. Kayak teman gitu, jadi gak ada kata romantis. Terakhir kapan? Dua hari yang lalu. Oke. Mas Ojan, sebelum balik, lo boleh nggak buktiin ke kita semua lo cinta sama bini lo? Peluk Lo kek, peluk apa bini lo. kek? Boleh. Cium gitu. Peluk. Boleh berdiri mbak? Hati jatuh ya. Silakan, hadapin. Oh, so sweet. Semoga dengan begini rezekinya Mas Ojan juga kebuka lagi. Amin. Jadi Mas. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak Buat ada. Ojan dan Sama Betia. sekali tidak ada. Dara. Aku sih ngelihatnya sampai nggak bisa berkata-kata ya. Sebenarnya luar biasa sekali sih Mbak ini. Mas Ojan, jangan disia-siain istri yang kayak Iya. gini. Susah nyari yang kayak gini. Saya pengen berubah. Ya, lebih baik berubah dari sekarang. Iya. Oke. Mas Ojan, Batia, kami berharap rumah tangganya selalu bahagia, anak-anak selalu sehat, dan benar-benar Mas Ojan juga bener tekadnya bulat dan Iya. gak berubah lagi nih untuk jadi laki-laki yang punya tanggung jawab dan akhirnya punya pekerjaan yang lebih baik lagi. Saling nguatin. Saling menguatkan. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Mas Ojan dan Batia bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Boleh meninggalkan studio. Ya. Terima kasih. Kami harap yang terbaik buat Anda berdua. Hati ya. Semoga kehamilannya sukses dan Iya, lancar. lancar ya. Amin. Sehat terus mudah-mudahan. Ya, lewat sini. Ketika kebencian sudah tertanam di dalam pikiran, seseorang akan sulit mendapatkan kedamaian. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku ditanami makhluk halus di dalam tubuhnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dina. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam. Apa aktivitas Mbak Dina sehari-hari? Saya pekerja jualan online. Jualan online. Ya. Oke, apa yang mau diceritakan malam ini? Sebenarnya ini menyangkut rasa gimana ya? Sakit hati mungkin ya. Saya dilahirkan dengan keluarga yang mungkin nggak umum lah sama orang lain gitu. Intinya papa sama mama saya itu bercerai. Oke. Ya. Dan saya tuh nggak diinginkan oleh papa saya karena saya dilahirkan sebagai perempuan. Oh, Bapak pengennya anak cowok. Iya, Lalu setelah tahu tidak diinginkan, apa yang Mbak Dina lakukan? ya sebenarnya sih saya sakit hati ya. Kenapa harus saya yang disalahkan gitu?
Sementara mamah pun jadi ikut membenci saya gitu. Karena mungkin pada saat itu mamah sangat mencintai papa saya. Jadi gara-gara saya lahir perempuan pula, mama saya ditinggalkan oleh papa saya, intinya seperti itu. Oke, baik. Jadi sakit hati dan membuat Mbak Dina melakukan hal mistis? Saya sebenarnya nggak melakukan hal mistis apa gimana, cuman karena posisi papa saya itu memang menekuni di hal seperti itu gitu. Oke, jadi Mbak Dina juga ikutan? Saya nggak ikutan, tapi entah kenapa saya jadi secara nggak langsung entah diturunkan apa gimana. Oke, baik. Jadi terasa ada yang diturunkan dari apa yang sering dilakukan oleh ayahnya Mbak Dina gitu ya? Iya. Oke, tujuan Mbak Dina datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Saya ingin menghilangkan hal-hal seperti itu gitu. Karena terus terang saya tersiksa. Oke, baik. Mudah-mudahan Mbak Dina bisa mendapatkan solusinya dan mudah-mudahan bisa menemukan kebahagiaan ya. Kami akan ajak Mbak Dina untuk ketemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dina, terlahir tanggal 25 Agustus 1992, mendiami rumah bernomor 15. Di dalam jiwanya, saya melihat keamahan serta kemurnian hati. Namun, entah kenapa, kebaikan itu seperti terbelenggu di dalam aura hitam yang membuat Dina terlihat redup. Saya mencium aroma iblis yang sengaja ditanam oleh seseorang di tubuh Dina. Saya melihat sosok kuntilanak berbaju merah. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Dina terlahir tanggal 25 bulan 8 1992 dengan nomor rumah 15. Ya, betul. Dina sakit hati sama keluarga, ayah dan ibunya. Nah, ayah menekuni dunia mistis dan merasa diwarisi ilmu itu ke Dina. Dan malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk melepas semuanya ya, keterikatan dengan dunia mistis itu. Iya, betul. Oke. Mohon maaf ya, Dina. Saya kan indigo nih. Saya selalu ngomong apa yang berdasarkan apa yang saya lihat. Iya. Dina, saya ngelihat kamu kejam sekali dan bisa memberontak. Gitu ya. Pantes tadi dari awal lihat Mbak ini kayaknya Ada sesuatu yang iya aneh ya. gitu. Pusing sih sekarang. Dan sebenarnya kita juga nggak bisa nyalain. Ini warisan turun menurun sih ya. Dari ayah. Iya, budaya dan ritual turun menurun memang tidak bisa Diwarisi dari ayahnya ya. Itu diwarisi oleh ayah sendiri. Ya. Bisa diputus, Roy. Sebenarnya bisa diputus sih, tapi keinginan yang kuatnya Dina mau nggak tuh? Bawa pengaruh buruk atau baik? Pengaruh buruk. Matanya serem ya. Iya banget. Tadi Dina begitu Tapi- masuk langsung bau menyan gitu. Tapi yang saya rasakan di sini, dia tidak bermaksud menantang saya loh. Tetapi matanya itu kayak orang kosong, terus tiba-tiba kayak masuk dalam planet lain. Dina, sabar ya. Ya. Mbak Dina, yang diwarisi itu apa dari ayah? Ilmu seperti apa? Sebenarnya kadang itu bisa buat nolong orang lain juga. Dari penyakit. Iya,
cuman saya kurang menyukai. Pernah dilakuin? Maksudnya pernah dijalanin nolong orang itu, obatin? Kalau sangat darurat, ya. Tapi nggak suka melakukan itu? Enggak. Kenapa? Karena aku nggak mau, karena ya intinya aku nggak mau terjun di dunia seperti itu. Cuman kalau saya sakit hati, udah ngerasa sakit hati banget, nggak perlu pakai ritual apapun, yang penting ngucap dalam hati, kejadian. itu kejadian. Kamu tiba-tiba menulis hantu, kenapa, Roy? Ini belum selesai tulisannya. Oh? Masih? Semakin dia bercerita, saya mulai bermunculan puzzle lagi. Seperti yang saya sering bilang, saya merasakan ada kumpulan-kumpulan, dan saya mencium juga kumpulan kejadian di masa lalu sebelum Dina beranjak usia yang keberapa sih sekarang? Sekarang usia 20. 27. 26. 26, 27. Pada saya merasakan di dalam peristiwa umur 16, 17, dan 18, dia dikecewakan oleh sosok laki-laki yang sangat parah. Betul kan? Ya, betul. Itu siapa? Pacar? Ya, Maaf ya, saya harus bongkar semuanya. Di sini meja pengadilan, meja bulat, meja kejujuran di sini. Saya sebutnya ini meja kejujuran. Pada saat itu, saya ngeliat lagi. Dalam mata batin saya, kamu adalah perawan di SMP, SMA. Namun keperawanan kamu hilang pada laki-laki itu. iya. Dan kamu hampir putus asa, nangis-nangisan, benar-benar nangis. Sampai mau mengakhiri hidup karena sudah dinodai. Iya, betul. Betul kan? Itu yang saya lihat di tahun 2000, sekitar 2000 berapa ya? Pokoknya sekitar umur 16-17-nya kamu. Ya. Tahun 2000-2001. Tuh. Masih SMA ya? Bayangin, Bay, seorang perempuan yang masih polos, kemudian kayak dibuka satu persatu, terus gitu. Saya sedih. Saya sangat menghargai harkat dan martabat perempuan. Itu laki-laki sekarang kemana? Ada, tapi saya nggak mau ngeliat lagi. Iyalah, nggak usah, nggak penting. Dia baik-baik aja tapi kan? Baik-baik saja, udah menikah. Cuman semenjak kejadian itu yang tadinya saya masa kecilnya sakit hati, banyak kejadian yang nggak sesuai kayak anak-anak lain, yang orang tuanya nggak utuh, terus ada kejadian seperti itu, jadi semakin dendam. Intinya semakin dendam ke laki-laki. Iya. Karena mama saya ditinggalkan dan saya sampai dibenci sama mama saya, nggak diakui anaknya, itu karena papa saya. Itu seorang laki-laki juga, dan saya dihancurkan. Remajanya juga sama laki-laki juga. Ya akhirnya jadi seperti itu. Tetapi itu tidak mengubah orientasi seksual kamu dong menjadi suka dengan perempuan. Enggak. Oke, that's good. Tadi sempat kamu bilang mamanya ya. Nggak dianggap anak? Mama, Iya. Oleh mamanya. Ya. Oke. Itu ilmu yang diwarisin dijaga dengan ritual nggak? Enggak. Nggak pernah melakukan ritual apapun? Ada ritual, cuman enggak rutin. Seperti apa ritual nih? Ya seperti makan ati yang sudah busuk. Hah? Hati apa nih? Ayam, sapi, kambing? Ati hewan apa aja. Hati hewan apa aja? Mateng? Mentah. Mentah. Apa dibawa hari ini, dan apakah bisa memanggil makhluk halusnya datang ke sini? Bisa. Saya juga lihat dia itu penuh dengan kebencian dan dendam, tapi nggak keluar nih, Bay. Orang kan kalau misalnya bete harusnya dikeluarin. Biar Ada yang
kependem gitu ya. Kependem Dia banget. diizinin keluar akhirnya bisa hilang dendamnya. Ini enggak disimpan. Simpan. Boleh saya lihat Mbak Dina? Ada Silakan ambil. di belakang. Silakan. Ini apa? Untuk perawat. Dia bisa jadi atau diikutin hantu perawan. Ya, hantu perawan adalah sebutan dan istilah yang digunakan oleh saya terhadap pasien-pasien yang ternodai dan meninggal dunia, bisa jadi. Dan dia jadi. Dari cara jalannya Mbak Dina aja menyeramkan ya. Itu apa ya? Itu apa aja, Mbak Dina? Aduh, Apa belatung. itu? Itu busuk ya? Ya, Sampai ada belatung kayak gitu? ini biasa saya lakukan apabila saya sudah merasa sakit hati. Seandainya aku mempancing emosi kamu sampai kamu marah, gue kata-katain lo. Kamu bisa melakukan itu. Tapi saya nggak ada maksud. Bisa. Bisa. Bentar ya, saya minum dulu. Jujur terus terang saya lihat itu energi saya capek loh. Langsung kayak tersedot gitu Iya. ya. Energinya negatif banget dari barang-barang ini ya, Rob. Negatif banget. Dan ritual ini bisa manggil makhluk halus. Ngambil makhluk halus. Capek. Bisa kelihatan sih. Kelihatan apa? Dia capek banget. Saya sendiri pusing dari tadi. Setiap melihat matanya Mbak Dina, nggak tahu entah apa yang saya rasain, kayaknya lemes aja badan. Sekarang itu apa? Ampela ya? Ati. Atinya mau diapain? Mau dimakan. Ya udah, dimakan aja deh ya. Silakan monggo dimakan kalau itu memang menjadi kekuatan kamu. Monggo. Serem ya. Bau kan? Bentar ya, sekalian saya gambar. Kuntilanak merah. Apa itu kuntilanak merah? Tunggu sebentar. Mengapa kamu? Kuntilanak merah. Baca. Jangan kosong. Saya tahu kamu bisa. Sini kamu! Sini! Roy. Jangan sakiti penonton saya. Ah! Arti kamu pergi. Mana kamu?
Enggak, saya nggak mau apa-apa. Saya nggak mau apa-apa. Jangan sakitin penonton ya. Ada makhluk di situ. Turun kamu! Roy, dia ngeliat apa ya, Roy? Bubuk suci dan Penonton lighter. sabar ya. Jangan marah, jangan sakit hati, diamin aja. Jangan dilawan, dia diemin aja. Tenang, Mbak Dina tenang ya. Jangan sakiti penonton. Dia ngelihat apa sih, Ra, di sana, Ra? Ke arah penonton terus ya? Kayaknya dia ini ya, terganggu ya kayaknya ya. Ada yang nggak suka sama dia nih. Iya. Jangan. Sini, Mbak. Woi, terawang, Roy. Ini kenapa ya? Saat kamu tidak bisa menyentuh saya, alam kita berbeda. Serupan. Jangan ganggu aku! Saya tidak mengganggu ya, Bay. Aku betah di tubuh ini. Kalau kamu betah dengan tubuh ini, jagain dong. Jangan sampai nyakitin seperti itu, Dina. Hah? Ada apa? Hah? Tiba-tiba banyak belatung di tribun penonton, Roy. Kamu kena bubuk suci. Kau akan menghilang. Lighter, please. Korek. Kau pegang ini sebentar ya. Oh my God. It doesn't work. Gak bisa. Enggak. Kau perlu bubuk suci lagi? Perlu bubuk suci lagi? Enggak. Iya, saya butuh bubuk suci lagi. Bubuk suci lagi. Ingat baik, jangan termanipulatif dengan. Iya, ini takutnya dia masih kerasukan nih. Ini penonton tadi belatung-belatungnya muncul dari belakang. Itu kenapa, Roy? Ya, dia kiriman dari dia juga. Dia sendiri yang ngirim ke penonton. Dia sendiri yang ngirim penonton. Tadi penonton kita dikejar loh. Iya, justru itu dia ada gangguan kejiwaan juga saya lihat, dan plus diikuti oleh makhluk halus. Jangan dilawan ya. Maaf, tadi siapa yang dikejar? Ini apa sih yang dia bakar? Terima kasih ya.
Saya tidak mau kamu Dia mengganggu masih, orang lain. matanya masih. Darah sini. Don't touch my face. Dan saya tidak akan menyerang wanita. Pergi kamu. Dengan bubuk suci ini kamu pergi dari sini. Kembali ke alam baka. Jangan. Kartu. Ini perempuan ini kasihan. Kalau perempuan jangan diapain. Kamu pasangin lilin gini. Gini. Sini, ikut sini. Ya, sini deh, sini. Sini. Kamu pasang lilin gini. Sini. Dia takut Sini. sini. Ya. Jauh-jauh nih. Pasang ya. Di kisah. Nggak bisa sih. Udah lepas. Maaf ya, Bang. Ya, nggak apa-apa. Oh. Roy, di penonton kita kenapa dia ke situ terus ya? Ada makhluk apa? Kamu ngeliat ada yang, aduh. Ini Mas bisa ditanyain nggak sih? Kan? Oke. Tuh kan. Manipulatif. Mama. Masih ada lagi. Pergi kau. Dunia kita berbeda. Masih kurang, ha? Ingin saya tolong? Kamu udah baik-baik aja kan? Jangan jatuh. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Mbak Dina. Udah bisa ditanyain ini, Kak Roy? Saya masih belum percaya dia adalah Dina. Terkadang saya selalu dijebak oleh hantu loh. Iya, pikir udah lepas, udah pergi, gak taunya masih ada. Tapi kalau saya lihat dari sini, Aduh, kehidupan kelam yang dialami oleh Dina dari kecil sampai besar ternyata membentuk karakter yang seperti ini. Kehidupan yang sangat di bawah garis finansial yang baik. Situ rekaman yang saya baca. Dan saya pengen tahu rekamannya Dina. Kenapa dia mau ke sini? iya kenapa dia datang ke sini? Udah gitu ngejar ke tribun penonton lagi. Iya, betul. Saya melihat ada seseorang yang meninggal di tahun ini berhubungan dengan Dina. Bisa diajak komunikasi, Roy. Siapa dia? Dina,
Dina, yuk. Dina, Mbak Dina, yuk. Ambil air Mbak buat minum. Dina. Air minum. Minum. Dia udah kembali ke Dina kok. Percaya sama aku deh. Aman, pokoknya bakal aman. Kita sekarang harus bantuin dia supaya nggak ke magic lagi. Ntar kamu minum dulu, lalu kamu basuh ke wajah ya. Hati-hati kena kulit bang. Sama basuhnya ke wajah. Gini. Nah, dilapin hidungnya tuh. Lagi aja. Ya, lagi. Dilap-lapin semua. Kamu nggak usah mukanya aja. Kasihan kamu Dina, kamu produk gagal ya dalam kehidupan berumah tangga, Udah berkeluarga Mbak Dina. orang tua. Tapi ini masih langgeng atau udah cerai? Sebenarnya sih Tunggu sebentar. diambang Diambang apa? kehancuran. Sebentar, sorry ya, maaf. Kamu merem. Pantesan dia begitu nggak percaya sama laki-laki. Tunggu bentar. Oke, sekarang tutup masker kamu ya. Oke. Jadi, yes. Oke, Roy, sambil itu dibenerin, kamu bisa lihat di arah penonton nggak? Tadi sebelah sini, ini ada apa di sini, Roy? Di situ ada makhluk besar juga, Bay. Seperti kuntilanak berwarna merah. Saya menggambarkannya sebelum dia ke situ. Ini yang kamu gambar ada di sini. Iya, betul sekali, Bay. Lagi ngapain dia di sini? Dia tadi menunjukkan kehadirannya gitu loh. Jeng gitu. Supaya kita takut, tapi kita kalau semakin takut makin diganggu. Dia mau apa sebenarnya? Mau kita merasa terganggu. Oh, Tapi yang masuk ke tubuhnya Mbak Dina, yang Itu itu juga? juga. Yang beda lagi yang lain. Saya ngeliat koleksinya Mbak Dina banyak banget. Itu yang diwarisi sama bapaknya itu. Iya. Warisan bisa jadi warisan sebagai kolektor belaka. Namun tidak diyakini sebagai Jadi kekuatan. Barang-barang tersebut ya boleh-boleh aja sebagai kolektor. Tapi tidak untuk diyakini membawa berkah karena jodoh maut, rezeki semua udah ada yang ngatur yang di atas. Tapi dia jalanin ritualnya sih dengan makan ati itu. Itu malah ya bikin tambah powerful kan kekuatan black magicnya, kekuatan Serem. mistisnya. Serem makan hatinya. Itu dengan dia makan ati yang sebenarnya yang makan tuh bukan dia. Bukan. Ati itu dimakan sama makhluk. Makhluk-makhluk yang tidak bisa kedetek karena dia bolak-balik pergi ke dukun sana sini. Dari cara berbicaranya, saya merasakan dia adalah udah expert gitu loh dalam nanyain hal-hal. Betul kan seperti itu, Mbak Dina? Iya, Mau minum lagi? nggak cukup. Cukup. Saya pengen tanya Mbak Dina. Unek-unek, saya ngeliat unek-unek di hati kamu. Tapi saya nggak mau ini keluar dari mulut saya. Alangkah lebih bagus kalau unek-unek itu keluar dari mulut kamu. Apa, Roy? Ada apa? Kenapa Mbak Dina? Ya intinya saya pengen nggak ada yang ganggu lagi lah intinya, karena bisikan itu banyak banget. Bisikan apa sih? Setiap saya sakit hati sama orang, sama siapapun itu, selalu ada bisikan-bisikan yang mengarahkan biar saya harus membalas orang itu. Ya, karena awalnya sebenarnya dendam, dan karena awalnya pun nggak di keluarga yang harmonis. Kamu udah mau bercerai kan sama suami? Ya, Iya.
Terus satu lagi, Mbak Dina, saya mohon maaf tidak mau ganggu urusan masa lalu, tapi kalau kamu ingat aja, saya melihat ada sexual abuse atau sexual harassment ya. Ada pengalaman pahit berhubungan bidang seksual di masa kanak-kanaknya. Pernah dilecehkan gitu atau? Jujur, kamu nggak usah takut, kamu pakai masker dan nggak ada yang tahu gitu. Pernah mengalami pelecehan seksual? Ya. Tapi yang paling parah ya itu waktu usia SMA itu? Ya. Saya mau diapain? Ya sebenarnya itu gimana ya? Ya diperkosa. Karena nggak ada rasa suka, nggak ada hubungan apa-apa. Bukan pacar kamu jadi? Bukan. Teman sekolah? Jadi begini, di waktu saya sekolah, karena saya pingin banget melanjutkan sekolah, saya sekolah sambil kerja. Nah itu sama anak majikan. Oh. Sekolahnya di... Jadi saya sekolah sambil kerja di satu minimarket, tapi ditempatin tempat buat nginep. Kalau saya tidak bongkar ini, pasti nggak ada orang yang tahu ya tentang ini. Justru karena kamu bongkar, saya berharap Mbak Dina jadi lega. Aduh. Ini kayaknya karena dia begitu sakit hati, nyimpen dendam begitu dalam, jadi frekuensinya sama dengan makhluk-makhluk halus dan bahkan lebih powerful saat dia makan hati, dan sampai sekarang masih diikutin sama makhluk-makhluk itu, Roy. Betul sih. Ditambah lagi ada yang diwarisin sama sang ayah. Ilmu itu, ilmu black magic ya. Black magic. Saya lagi berpikir ulang terus dan mencari jawaban. Mbak Dina cocok di bidang apa ya? Saya ngelihat seperti itu. Dalam kepala saya berputar-putar. Kerjaan apa yang cocok dengan Mbak Dina? Saya ngelihat sih sebenarnya bukan di belakang meja ataupun yang boring gitu di kantor. Oh, yang ketemu orang. Ya. Saya lebih lihat Mbak Dina itu cocoknya justru akan besar ketemu orang-orang baru. Ketemu orang-orang baru di lapangan. Even jadi sales promotion, Sales, marketing. ya, marketing gitu. Karena gaya bicaranya pun Iya. secara verbal, konsonan katanya, artikulasi, semuanya jelas gitu. SPG. SPG, Oh. itu. Terus udah gitu, ya itu sih ya. Tapi kalau dia masih dipengaruhi sama makhluk-makhluk gaib dan juga ritual-ritual makan hati, tambah lagi ilmu yang diwarisin ayah ini, apakah bikin dia gampang cari pekerjaan untuk hidupnya, Roy? Iya, susah sih. Susah ya. Semoga kuntilanak merahnya pergi jauh-jauh. Saya sih sekarang udah nggak ngeliat kuntilanak merahnya. Oh, udah pergi? Tapi dendamnya dia ini sebenarnya ke siapa sih? Dendamnya ke siapa tuh ditanya? Yang jelas dendam ke laki-laki itu iya. Ayah. Semua laki-laki atau? Kalau ayah itu sebenarnya untuk dendam banget, emang dendam banget. Tapi orangnya udah nggak ada kan. Oh, udah meninggal. Ya. Waktu masih hidup ya tiap saya tuh ditinggalin dari bayi sampai saya mau dibuang ke kali sama mama saya. Karena jadi waktu umur 3 minggu saya ditinggalin sama bapak saya dan bapak saya pun menceraikan mama saya. Dan sampai umur 4 minggu itu baru bapak saya pergi 1 minggu, saya mau dibuang ke kali karena mama saya menyalahkan gara-gara kamu lahir perempuan jadi bapak kamu ninggalin mama gitu. Sampai sekarang pun mama sebenarnya ada di Jakarta. Oh, nggak pernah ketemu lagi? Mama yang nggak mau ketemu.
Sebenarnya saya kan kelahiran tuh dari Jawa. Cuman tinggal di Jakarta yaitu karena pengen ketemu mama sebenarnya. Tapi setiap diminta alamat nggak pernah ngasih, dan saya pun nggak boleh manggil mama itu dari kecil. Sampai Setiap sekarang. saya manggil mama, pingin kayak anak-anak lain, manggil mama yang punya mama. Lu nggak usah manggil gua mama dah, ntar ketahuan orang-orang gua udah punya anak. Gitu. Bermula dari yang saya bilang tadi ya, dia tidak dibesarkan dengan cinta kasih dari awal. Iya, dari keluarga. Ya jadi saya dibesarkan sama nenek saya, dan nenek saya pun sebenarnya latar belakangnya ya mistis, kehidupan begitu. Nah, jadi nenek saya sama kakek saya itu dari ibu dari ibu. Terus Oke. bapak saya terjunnya ya gitu, bergelut di dunia mistis. Nenek saya pun dari keluarga ibu pun begitu. Semuanya mistis garis keturunannya ya. Tapi saya ada diturunin begitu, sebenarnya saya nggak mau. Intinya nggak mau aja. Walaupun ada beberapa yang bisa buat nolong orang, tapi saya nggak mau terjun di begitu. Nggak mau karena trauma atau pernah diganggu sama makhluk gaib? Diganggu intinya. Kalau untuk nolong orang sih sebenarnya kalau misalnya kepepet-pepet banget udah kasihan, ngerasa kasihan baru. Tapi kalau misalnya yang keseringannya justru diganggu dengan bisikan-bisikan seperti itu. Ini sekarang masih ada yang bisikin nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi bisikan itu datangnya setiap apa? Tidur kah atau apa? Setiap sakit hati. Jadi kalau saya sakit hati, langsung muncul ada bisikan harus membalas orang itu. Baru saya melakukan ritual tersebut. Ritual tersebut masuk ke hutan-hutan dan gua-gua nggak? Kenapa? Masuk Ritual. ke gua-gua dan Oh, enggak. Saya paling pergi ke salah satu tempat. Itu kalau udah benar-benar Sakit apa? hati. sakit hati banget. Biasanya ngapain tuh di situ? Ya paling untuk melakukan ritual itu biar nggak ada yang mengganggu saja. Baik. Bay, kita tahu kan kaki kita selalu melangkah ke tempat yang berbeda-beda dan ribuan mil tanpa sengaja gitu ya. Tanpa kita tahu, ternyata sepatu sering menemani kita kemanapun kita pergi. Nah, hari ini saya akan melakukan penetralisiran dengan cara saya menghentikan semua, ibarat kata sepatu lama udah ditinggal, dan kemudian kamu sepatu baru, langkah baru, hidup baru, ya. Disita aja. Saya bukan malah sita lagi, pengen saya bakar. Oh. Tapi sepatu agak susah bakarnya. Ya. Apa? Sepatu agak susah bakarnya, atau dia itu tinggalin aja, nggak usah dipakai kali. Gitu ya. Coba aku yang pakai loh. Jangan. Kecil lah. Jadi sepatu ini sebagai cleansing, kamu udah nggak usah pakai lagi. Ganti dengan sepatu baru. Ini jangan pernah dipakai lagi. Ini sebagai simbol bahwa kamu meninggalkan langkah yang lama untuk melangkah ke arah yang baru gitu. Dengan alas kaki yang baru. Ini disimpan aja atau dikasih ke orang? Kasih ke orang. Tapi ada, Donation. nggak ada imbas apa-apa ke orang kan? Nggak ada. Cuman sepatunya aja. Ya, cuma sepatunya aja yang jadi masalah. Saya pengen kamu bakar sendiri aja di rumah. Ya? Baik. Dia tadi ngejar-ngejar ke arah penonton, bahkan ke Dara juga. Itu kenapa ya, Roy? Masih dibisikin? Gini, dia nggak kekontrol gitu emosinya dan jiwanya. Dia tuh nggak sadar apa yang dilakuin sebenarnya di Dina. Bener-bener kayak kacau. Mbak Dina udah punya anak? Sudah. Semoga apa yang saya sampaikan juga
jalannya. Anak tapi baik-baik aja. Alhamdulillah sih baik. Jangan-jangan pernah melakukan hal seperti yang tadi Anda nggak sadar ke anak gitu. Oh enggak, saya nggak pernah. Baik-baik aja ya. Bahkan setiap ada masalah keluarga pun saya nggak pernah anak tahu. Oke. Ya mudah-mudahan Anda bisa jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Maksud saya kalau Anda merasa sakit hati sama ibu, mungkin beliau pernah buat kesalahan. Nah mudah-mudahan kesalahan dan kekeliruannya tidak Anda ulangi ke anak Anda gitu ya. Iya. Oke? Ya, enggak, insya Allah. Pelajaran hidup. Jadi pelajaran. Kalau sakit hati sih jujur, alhamdulillah saya nggak merasa sakit hati sama mama. Ya jangan. Udah Kayak ratusan apapun kali juga saya itu. rayu itu, suruh tinggal sama saya sampai nangis-nangis, tapi tetap mama tuh entah belum dikasih kesadaran apa enggak. Ya intinya saya punya usaha roti pun dulu, punya pabrik roti malah didoain semoga terbakar pabrik kamu. Jadi sulit lah, atau mungkin belum kali. Belum dibukakan pintu hatinya mungkin. Tapi seperti apa? Itu tetap orang tua sih ya, nggak bisa dilawan juga. Kalau sama bapak saya jujur ada dendam. Tapi kalau sama mama enggak. Tapi kan beliaunya udah nggak ada. Iya. Ya didoain aja Didoain mudah-mudahan aja. suatu hari nanti ya. Iya. Gimana sekarang rasanya? Udah lega enakan. Jauh lebih lega ya. Baik. Ada pesan buat Dina? Nggak ada sih. Dara? Oke baik. Mbak Dina, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan baik-baik saja ke depannya. Dan salam untuk keluarga. Mudah-mudahan juga masih bisa menjaga keutuhan keluarganya dengan suami ya. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Ya. Terima kasih. Silakan dibawa sepatunya. Oh iya. Garis kehidupan memang tak dapat kita ubah. Namun kita dapat mengubah jalan pikiran kita. Karena kebahagiaan dapat kita ciptakan oleh diri kita sendiri. Kalau kamu ngelihat Dina, rasanya perlu melakukan penelusuran nggak sih? Iya, nampaknya tim nanti akan penelusuran lebih lanjut untuk ke rumahnya Dina atau lokasinya Dina ya. Biar benar-benar dia bersih juga ya. Betul sekali. Baik, kalau gitu pemirsa setelah ini Roy Kiyoshi dan tim akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Dina. Halo pemirsa Menembus Mata Batin, aku Frisly Herlin dan kali ini aku datang bareng sama boneka Bubi. Kita mau datang ke rumah salah satu partisipan yang bernama Dina. Dia melakukan ritual memakan. Terus juga di dalam udah ada tim dan kita udah menaruh beberapa kamera di titik-titik yang memang ada sosok tersebut. Sekarang aku mau nemuin tim dulu. Halo Chris. Hai Kak. Jadi menurut kamu yang kamu udah kasih tahu ke aku untuk di beberapa titik seperti di ruang tamu, dapur, dan kamar. Nah, kejanggalannya itu ada pada kamar. Jadi kalau di sini, nah ini lokasinya di kamar tidurnya Mbak Dina. Nah, ini partisipan kita. Nih, kamu lihat. Mbak Dina juga bisa lihat nih. Di sini tuh ada yang janggal. Nah Kak, jadi ada makhluk yang ngedeketin ke Mbak Dina. Jadi tadi tuh dia nggak ketangkap di kamera. Sekarang dia makin lama makin deket dan ngarah ke sampingnya Mbak Dina. Oh, kamu bisa lihat ya? Secara jelas gitu? Iya, ini benar-benar jelas banget. Bukan cuma satu sosok. Nggak cuma satu sosok. Ini Mbak, lihat. Ada pergerakan nih di selimutnya. Tuh. Biasanya kalau misalnya selimut atau benda bisa bergerak, berarti energi yang ditimbulkan sama sosok tersebut itu emang besar, Kak. Tuh, dia kayak melakukan gerakan sesuatu nih, tuh. Kayak bangun tapi masih tidur. Nih, kamu Tapi kayak bangun. saya nggak tahu, Nggak nggak ngerasain merasa apa-apa? gitu, nggak merasa. Ini menurut catatanku, ini tuh sekitar pukul 2:15. Jam 2 lewat 15 pagi.
sosok itu masih ada di samping Mbak Dina. Kira-kira gimana nih? Jadi kalau yang aku lihat, karena sosok ini kan berarti mengganggu ya, dan dia frekuensinya besar banget. Dan aku juga dari mulai masuk tadi ngerasa ada panggilan-panggilan dari dalam rumah. Oh, kamu udah ngerasa sebelum sampai sini tadi? Berarti kita langsung masuk kali Iya. ya. Ayo, boleh deh. Ayo, Pris. Bania. Kok makin lama Bobby juga makin ngarahin ke sana ya? Dia bilang dia minta ke atas, dia minta ke atas. Oh, kamarnya pun di atas. Kita langsung ke atas aja ya? Kejadian di rekaman itu Ya, ada di atas. yuk. Terus, wah, itu tadi barusan semuanya denger nggak? Apa kakak dengar? Lu denger nggak? Mbak Nina denger nggak? Yang lain denger nggak? Ada yang ketawa? Tapi Mbak Dina juga dengar kan? Nggak denger apa-apa. Nggak mungkin deh, kayaknya itu sosok yang Ini aku sebutin merinding kemarin. nih. Aku denger banget, jelas. Aku juga dengar kok. Tapi nggak ada apa-apa di atas. Oh, nggak mungkin nggak ada, karena ini Bobby ngarahin kita ke atas kak. Terus gimana nih? Kita lanjut ke atas aja kali ya? Aku makin lama makin pengap ya. Iya. Rame banget di atas. Kamar yang ada rekamannya itu di mana yang kakak? Ini, sebelah sini. Di sini. Heeh. Kita boleh masuk. Tapi nggak ada apa-apa di kamar. Kalau nggak ada apa-apa, berarti nggak apa-apa dong kita untuk Iya, kita masuk coba dulu. cek aja dulu. Karena kan tadi di videonya Iya, juga jelas kan jelas ya. juga. Oh silahkan, kalau nggak percaya. Bener kan yang aku bilang? Kenapa? Bobby juga ngejelasin. Dia ketemu sama sosok perempuan merah dengan energinya juga sangat amat merah. Perempuan merah. Kuntilanak merah. Terus tadi kakak ingat kan tadi aku bilang kalau ada sosok yang ngedeket tiba-tiba Iya, duduk di samping iya. situ, karena sosok itu keluarnya dari kaca yang ada di sini. Oh, dari kaca ini? Iya, dia keluar. Sosok ini laki-laki berbulu besar. Dan sosok yang coba untuk masuk ke Mbak Dina ini, dia bilang dia udah Mbak Dina bersedia untuk meminjamkan badannya. Tapi Mbak Dina udah nggak pernah lakuin ritual. Ya, saya sudah nggak melakukan ritual apapun di sini. Kenapa, Bobby? Kata Bobby, di kasur ini bahkan ada sesuatu. Di kasur Jadi, ini? Iya. Kakak boleh cek kasurnya. Coba aku cek deh. Nggak ada apa-apa. Coba aku cek deh. Nggak ada. Astagfirullahaladzim! Ini apa ini? Itu belatung hidup. Belatung hidup ini. Kok bisa sih? Tadi kata Mbak Dina udah nggak ngelakuin ritual apapun lagi. Ya, Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau misalnya Mbak Dina udah nggak ngelakuin apa-apa, nggak mungkin sampai ada belatung ini. saya juga nggak tahu dari mana belatung itu datang. Saya nggak tahu apa-apa. Kasusnya kan Mbak Dina ini makan. Kayaknya nggak mungkin deh. Mbak Dina yakin udah nggak ngelakuin apapun. Ya, saya yakin. Kita lanjut aja kali ya? Iya, kita harus keluar. Gimana kata Bobby? Nah, Mbak Dina, ini bukannya sendal yang kemarin Kak Roy bilang buat dibakar ya? Iya, tapi itu nggak ada apa-apanya kok. Orang itu sendal kesayangan aku. Ini Bobby yang ngasih tahu Kak. Harusnya kan kita lurus aja, tapi Bobby yang tiba-tiba nyuruh stop, lihat samping kamu. Oh, dia yang ngeh. Kan disuruh dibakar. Iya, tapi itu sendal kesayangan Energinya aku. nggak enak banget Mbak Dina. Ambil aja. Udah nggak Gini apa-apa. aja. Ini kami sita deh. Karena kan memang benda ini tuh memang harus sudah dibakar kan. Daripada nanti pengaruhnya ke yang lain. Berarti udah kita deh. lanjut ke sini deh. Banyak banget ya di sini. Kak, Ya? di sini ada kuntilanak merah yang tadi ngetawain kita pasti tangga. Di mana tuh? Dia di mana? Sekarang dia ada di sini. Tuh, deket pintu. Udah. Dia tuh emang ada dulu di sini, tapi sekarang udah nggak ada di sini. Udah pergi dia. Bobby bilang dia mau main ke dalam. Mbak Dina. Tuh kan. Jadi tadi ada anak kecil tiba-tiba kayak ngajak main, ketawa-ketawa, dia lari. Ini masuk ke bawah sini.
Tapi kayak nggak mungkin kalau misalnya emang di rumah ini nggak ada apa-apa, nggak mungkin makhluk-makhluk ini masih betah ada di sini. Tunggu deh Kak. Bobby bilang kita bisa nemuin sesuatu di depan. Mau cari apa lagi sih? Orang nggak ada apa-apa di sini. Makanya kita mau buktiin. Yaudah kita lihat aja yuk. Ayo Mbak Dina. Ini kain merah apa? Itu bukan apa-apa. Kalau bukan apa-apa kenapa ditutupin Mbak Dina? Iya tapi nggak penting ini. Boleh saya lihat? Nggak boleh. Loh, kan kita di sini mau ngecek. Kita buka ya. Nggak usah. Bobby soalnya ngarahin kesini banget Karena nih, ke Kak. sini. Coba kita buka deh. Astagfirullahaladzim. Tadi kata Mbak Dina udah nggak ngelakuin apapun lagi. Ini apa? Itu cuman hal biasa kok. Paru busuk yang dimaksud itu ini berarti. Dan belatungnya pun ada. Sama persis kan Kak yang ada di kamar? Udah, nggak usah dipegang-pegang. Nggak, benda-benda ini bakal kita sita deh, ya. Iya Kak Sri kayaknya diamanin aja. Udah deh. Woi. Loh, jangan kok gimana ikut sih? campur ya? Riz, dia ngapain tuh? Mbak Dina. Tolongin dong. Jangan ikut campur. Saya sudah betah di tubuh ini. Ini kamar nih, Prisli. Kak Sri, aku boleh minta tolong air sama lada nggak? Iya, bentar. Kurang ajar! Pergi kamu dari badan Mbak Dina. Dia keras kenapa ya, Prisli? Kuntilanak merah yang dari tadi tuh ngegangguin kita. Dan Mbak Dina dari tadi juga nutupin dia. Jadi dia ngerasa dia dibelain. Coba kamu sadarin deh. Aku minta air dong. Dia marah ya karena kita mau ambil Semua barang-barangnya. Terus juga kayak masih ada sesuatu yang ditahan sama Mbak Dina buat ngelindungin sosok yang tadi sempat kita temuin itu, Kak. Kak, minum, Kak. Mbak Dina. Kak. Mbak Dina, kalau Mbak Dina terus-terusan makan makanan yang ini, sama aja Mbak Dina ngasih makan ke mereka. Dan mereka makin ngerasa mereka bisa kuasain badan Mbak Dina. Duh, Prisli, ini tadi aku batuk ini. Itu bener-bener kakak muntahin. Kok bisa sih? Karena Mbak Dina tadi kan makan lagi dan di depan kita kan, kakak juga ngeliat kan. Dia makan itu untuk ngebentengin badannya lagi. Dia coba minta pertolongan dari makhluk itu lagi. Dan dari tadi dia bener-bener nolaknya itu ke badan kakak kan. Iya. Makanya bisa kenanya ke kakak yang Iya, makanya kayak gini. tadi dia nyerang aku kan. Udah kita bawa aja deh ini. Kita sita aja Tunggu dulu, semua. Kak, kita nggak bisa main bawa aja. Sekarang terserah Mbak Dina. Kalau Mbak Dina masih mau ngasih makan mereka dengan yang kayak gini dan bakalan berefek ke badan Mbak Dina juga, terserah. Kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Karena dari tadi Mbak Dina juga yang nolak. Ya udah Mbak, saya izinin Mbak bawa semua. Saya juga udah nggak tahan. Iyalah, udah nggak bener ini. Saya udah capek sebenarnya. Yang penting Mbak Dina ke depannya bener-bener udah tahu kan ini ngefeknya nggak akan ke hal yang baik, Mbak. Dan ini bakalan terus ngeganggu pikiran dan fisik Mbak. Udah, Mbak. Oke, yuk. Bang, bangun nih, Mbak. Yaudah tim, ini boleh dibawa barang-barangnya semuanya. Yuk, Mbak. Oke, yuk, bantuin yuk. Pemirsa, dua partisipan kami yang hadir malam hari ini adalah Ojan dan Dina. Ojan melakukan begitu banyak kriminal dari sejak kecil, tapi istrinya masih tetap setia dan bahkan masih yakin Ojan adalah suami yang baik. Dan Dina tadi melakukan ritual mistis makan ati mentah dan melakukan kekacauan di sini. Bagaimana tanggapan kamu, Roy? Saya terharu dengan Ojan? Ojan. Ternyata memang ada juga ya cinta sampai tua gitu ya. Iya. Nggak, kalau sekarang kan kamu tahu beberapa orang baru kawin udah gitu cerai, atau paling cuma 5 tahun cerai.
gitu Iya. segala macam. Nah, Ojan dan istrinya sayang banget sama Ojan ya. Ya salut sih ya, dia Salut masih sih. kuat untuk bisa bertahan. Salut gitu. loh, salut Bertahan banget. cintanya. Gak kebayang sih kalau dia si Ojannya ini main cewek gitu ya. Perasaan Mudah-mudahan istrinya sih gimana? enggak ya. Sementara Dina itu saya tidak takut, tapi Dina menebar teror saja. Oke. Gitu. Dara ada tanggapan? Dari dua-duanya ini kan sebenarnya kan punya dua partisipan ini kan sebenarnya punya apa ya, dendam, punya unek-unek sesuatu yang emosi yang terpendam kan sebenarnya ya. Tapi sebenarnya itu bisa diobatin dari diri sendiri nggak sih Kak Roy? Dari diri sendiri. Ya nomor satu kan paling penting dari diri sendiri kan Iya, ya. betul. Entah itu dari hal-hal mistis atau apa, mungkin mereka kan hanya ikut Ini mendorong aja gitu, dorong. cuman ikut ya gini lah, ayo gitu, cuman gitu aja kan. Tapi sebenarnya bisa dari dalam diri sendiri. Cuman mereka mungkin nggak kontrol itu ya. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan Ojan dan Dina baik-baik aja ke depannya, terutama Ojan lebih bahagia ya. Iya. Tapi salut sama istrinya, walaupun disakiti tapi tetap membalas dengan cinta. Tapi saya salut juga sama Ojan. Ojannya juga ya, Iya, karena dia mau berubah. demi anak Iya, dan istrinya. betul. Benar. Baik, Dara, terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karir dan segala rencana baiknya. Amin. Roy Kiyoshi, terima Terima kasih kasih atas segala penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih. Pemirsa, hiduplah seperti pohon yang berbuah. Walau kerikil seringkali terlempar ke tubuhnya, tapi dia tetap membalasnya dengan buah. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.